Saya pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti angin sepoi-sepoi di pantai Bali, sampai hari itu tiba ketika rahasia terbesar saya terungkap di depan keluarga yang konservatif. Bayangkan saja, saya, seorang pemuda biasa dari Jakarta, tiba-tiba harus menghadapi badai emosi yang mengguncang seluruh hidup saya karena mencintai seorang pria. Itu bukan hanya cinta, tapi pemberontakan terhadap norma masyarakat Indonesia yang masih memandang kami sebagai dosa berjalan. Hari itu dimulai seperti biasa, dengan sinar matahari pagi yang menyusup melalui jendela kamar kos saya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Saya, Arya, berusia 25 tahun, bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kreatif. Hidup saya terasa stabil, meski selalu ada sesuatu yang mengganjal di hati. Saya telah menyimpan rahasia ini selama bertahun-tahun, takut akan penolakan dari orang tua yang taat beragama dan saudara-saudara yang hidup dalam lingkungan tradisional Jawa. Tapi kemudian ada dia, Budi, pria yang membuat dunia saya berubah. Kami bertemu pertama kali di sebuah festival musik di Bali 2 tahun lalu. Saat itu, saya sedang liburan sendirian, mencoba melarikan diri dari rutinitas kota. Budi adalah seorang seniman lukis asal Yogyakarta, yang datang ke Bali untuk mencari inspirasi. Matanya yang dalam, senyumnya yang hangat, membuat saya merasa dilihat untuk pertama kalinya. Kami berbincang sepanjang malam di pinggir pantai Uluwatu, di bawah bintang-bintang yang berkelap-kelip. Kamu tahu, Arya, katanya saat itu, hidup ini terlalu singkat untuk menyembunyikan siapa kita sebenarnya. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk, tapi juga obat yang menyembuhkan. Sejak itu, hubungan kami berkembang secara diam-diam, kami bertemu di akhir pekan, kadang di Jakarta, kadang di Jogja. Budi tinggal di sebuah rumah kecil di kawasan Malioboro, dikelilingi lukisan-lukisannya yang penuh warna. Setiap pertemuan kami penuh dengan tawa, cerita tentang mimpi, dan sentuhan halus yang membuat hati saya berdegup kencang. Tapi di balik itu semua ada ketakutan. Masyarakat Indonesia, dengan budaya yang kental akan nilai-nilai keluarga dan agama, sering kali memandang hubungan seperti kami sebagai ancaman. Saya ingat saat kami berjalan di pasar malam di Jogja, tangan kami hampir bersentuhan, tapi saya menariknya kembali karena takut dilihat orang. Budi selalu lebih berani, dia bilang, biarkan saja, Arya. Kita hidup untuk diri kita sendiri. Tapi saya, dengan latar belakang keluarga yang ketat, selalu ragu. Konflik pertama muncul ketika orang tua saya mulai mendesak saya untuk menikah. Ibu saya, seorang guru di Bekasi, sering menelepon dan bertanya tentang pacar. Kapan kamu bawa calon istri ke rumah, nak, katanya. Saya selalu mengelak, tapi tekanan itu semakin berat. Suatu hari, saat saya sedang di Jogja bersama Budi, telepon dari adik saya datang. Kak, papa sakit. Kamu harus pulang segera. Hati saya hancur. Saya meninggalkan Budi dengan janji akan kembali secepatnya. Di rumah, papa sedang terbaring lemah karena serangan jantung ringan. Saat itu, saya merasa bersalah, seolah rahasia saya yang menyebabkan ini. Malam itu, di kamar rumah orang tua, saya menangis sendirian, memikirkan Budi. Besoknya, saat papa mulai membaik, beliau memanggil saya. Arya, anakku, papa ingin kamu bahagia. Tapi, papa dengar rumor dari teman-temanmu. Jantung saya berhenti sejenak. Ternyata, seorang teman lama melihat saya bersama Budi di Bali dan memberitahu keluarga. Apa benar kamu suka sesama jenis? Tanya papa dengan suara gemetar. Saya tak bisa bohong lagi. Ya, Pak. Saya mencintai Budi. Ruangan hening, lalu ledakan emosi. Ibu menangis histeris, adik saya terdiam kaget. Papa memandang saya dengan mata penuh kekecewaan. Kamu bawa malu keluarga, bentaknya. Saya diusir dari rumah malam itu juga. Saya kembali ke Jakarta dengan hati hancur. Budi menyambut saya di stasiun, memeluk saya erat. Kita akan hadapi bersama, katanya. Tapi badai baru saja dimulai.
Beberapa minggu kemudian Budi mendapat tawaran pekerjaan di Surabaya sebagai pengajar seni. Dia ragu, tapi saya dorong dia pergi. Ini kesempatan bagus, Bud. Jangan sia-siakan karena aku. Kami janji akan menjaga hubungan jarak jauh. Tapi jarak membuat semuanya rumit. Panggilan Ideo semakin jarang, pesan semakin singkat. Saya mulai curiga ketika Budi sering bercerita tentang teman barunya, seorang pria bernama Cahyo. Dia hanya teman, Arya. Jangan paranoid, katanya. Tapi naluri saya bilang lain. Suatu hari, saya memutuskan untuk ke Surabaya secara diam-diam. Saya tiba di apartemen Budi malam hari. Pintu terbuka sedikit dan saya melihat Budi sedang berpelukan dengan Cahyo. Hati saya seperti ditusuk ribuan jarum. Budi, teriak saya. Mereka terkejut. Budi berusaha menjelaskan, ini bukan seperti yang kamu lihat, Arya. Cahyo hanya menghiburku karena aku kesepian. Tapi itu bohong. Cahyo adalah kekasih barunya. Pengkhianatan itu membuat saya hancur. Saya pergi meninggalkan Surabaya dengan air mata. Kembali ke Jakarta, saya jatuh ke dalam depresi. Teman-teman mencoba menghibur, tapi tak ada yang mengerti. Saya berhenti bekerja, menghabiskan hari di kamar. Sampai suatu hari, saya mendapat pesan dari Budi. Makan aku, Arya. Aku salah. Aku masih mencintaimu. Tapi terlambat. Saya memutuskan untuk move on. Saya bergabung dengan komunitas di Jakarta, bertemu orang-orang yang punya cerita serupa. Di sana, saya belajar bahwa cinta sejati adalah mencintai diri sendiri dulu. Perlahan, saya bangkit. Saya mulai melukis lagi, terinspirasi dari Budi. Suatu hari, di sebuah pameran seni di Jakarta, saya bertemu dengan seorang pria bernama Dimas. Dia adalah aktivis hak asasi manusia yang memperjuangkan hak di Indonesia. Kami berbincang panjang dan saya merasa koneksi yang dalam. Kamu kuat, Arya. Ceritamu bisa menginspirasi banyak orang, katanya. Hubungan kami berkembang pelan, penuh hormat dan pengertian. Tapi masa lalu kembali menghantui ketika Budi muncul di pameran itu. Arya, tolong beri aku kesempatan kedua, pintanya. Saya ragu, tapi Dimas bilang, ikuti hatimu. Akhirnya, saya memakan Budi, tapi tidak kembali. Kita bisa jadi teman, Bud. Tapi cinta kita sudah berakhir. Itu adalah momen pembebasan. Kini, saya hidup bahagia dengan Dimas, memperjuangkan hak kami di tengah masyarakat yang perlahan berubah. Indonesia masih punya jalan panjang, tapi cinta kami adalah bukti bahwa perubahan dimulai dari hati. Saya ingat betul hari ketika semuanya berubah lagi. Setelah pengkhianatan Budi, saya mencoba membangun hidup baru dengan Dimas. Kami tinggal di sebuah apartemen kecil di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Dimas, dengan semangatnya yang membara, sering mengajak saya ke acara-acara komunitas. Kita harus bersuara, Arya. Bukan untuk kita saja, tapi untuk generasi mendatang, katanya selalu. Saya setuju meski masih ada trauma dari keluarga. Suatu malam, saat kami sedang makan malam di sebuah warung sate di pinggir jalan, telepon dari ibu datang. Arya, papa ingin bertemu. Beliau menyesal. Hati saya berdegup. Sudah setahun sejak saya diusir. Saya ragu, tapi Dimas mendorong, pergilah. Keluarga adalah akar kita. Besoknya, saya pulang ke Bekasi. Rumah terasa asing, tapi ibu menyambut dengan pelukan. Papa duduk di ruang tamu, terlihat lebih tua. Makan papa, nak. Papa salah besar. Papa baca banyak tentang ini, dan papa sadar bahwa cinta tak kenal jenis kelamin. Air mata saya jatuh. Kami berbicara panjang tentang agama, masyarakat, dan penerimaan. Itu adalah awal rekonsiliasi. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Di komunitas ada isu besar. Sebuah undang-undang baru diusulkan di DPR yang akan semakin membatasi hak
Dimas menjadi ujung tombak protes. Kita harus turun ke jalan, Arya, katanya. Saya ikut meski takut. Demonstrasi di depan gedung berlangsung panas. Polisi datang, bentrokan terjadi. Di tengah kekacauan, saya melihat Dimas dipukul. Dimas, teriak saya. Saya berlari, tapi terlambat. Dia terluka parah. Di rumah sakit, dokter bilang tulang rusuknya patah. Saat itu, saya merasa dunia runtuh lagi. Kenapa harus seperti ini, gumam saya sambil memegang tangannya. Dimas tersenyum lemah karena kita berjuang untuk yang benar. Pemulihannya lambat, tapi itu membuat hubungan kami lebih kuat. Kami mulai merencanakan masa depan, mungkin pindah ke Bali untuk hidup lebih bebas. Tapi Budi muncul lagi. Dia datang ke rumah sakit membawa bunga. Aku dengar tentang Dimas. Aku ingin membantu. Saya curiga, tapi Dimas bilang biarkan saja. Ternyata Budi telah berubah. Dia bergabung dengan komunitas di Surabaya dan meninggalkan Cahyo. Aku sadar kesalahanku, Arya. Aku ingin tebus dosa. Konflik dalam hati saya muncul. Apakah saya masih punya perasaan untuk Budi? Dimas merasakannya. Jika hatimu masih untuk dia, aku akan mundur, katanya suatu malam. Saya menangis, tidak, Dim, kamu yang aku cintai sekarang. Tapi keraguan itu tetap ada. Suatu hari, Budi mengajak saya bertemu di KAI. Arya, aku masih mencintaimu. Beri aku kesempatan. Kata-katanya mengguncang. Saya hampir tergoda, tapi ingat pengkhianatan dulu. Tidak, Bud. Kita sudah lewat. Saya pergi, tapi Budi tak menyerah. Dia mulai mengirim pesan, bahkan datang ke apartemen. Dimas marah, dia mengganggu kita. Pertengkaran pertama kami terjadi. Kamu masih sayang dia, kan, tuduh Dimas. Saya, tapi ketegangan meningkat. Puncaknya ketika Budi muncul di acara komunitas, mengaku di depan semua bahwa dia mencintai saya. Keributan terjadi. Dimas pergi marah. Saya mengejarnya ke rumah. Dim, tolong dengar aku. Kami bertengkar hebat, saling tuding. Akhirnya, Dimas bilang, mungkin kita butuh waktu. Dia pergi ke rumah temannya. Saya sendirian lagi merenung. Apakah cinta ini layak diperjuangkan? Di tengah kesedihan, saya mendapat kabar dari keluarga. Adik saya hamil di luar nikah, dan keluarga panik. Kak, tolong bantu aku, pintanya. Saya pulang dan ironisnya, keluarga yang dulu menolak saya sekarang meminta bantuan. Papa bilang kita semua punya kesalahan. Yang penting saling memaafkan. Itu membuat saya sadar. Saya menelepon Dimas, kembalilah. Aku butuh kamu. Dia kembali dan kami rekonsiliasi. Budi akhirnya mundur, selamat untuk kalian. Hidup mulai tenang. Kami pindah ke Bali membuka galeri seni kecil. Di sana, di bawah matahari tropis, kami hidup bebas. Tapi, tantangan masih ada. Masyarakat lokal kadang memandang sinis, tapi kami tak peduli. Suatu hari, kami mengadopsi seorang anak yatim dari panti asuhan. Ini keluarga kita, kata Dimas. Itu adalah akhir yang bahagia, meski perjuangan terus. Cinta kami di tanah Indonesia adalah simbol harapan. Hidup di Bali terasa seperti mimpi. Pantai Kuta dengan ombaknya yang bergulung, angin laut yang menyegarkan, membuat hati saya tenang. Dimas dan saya membuka galeri di Seminyak, menampilkan lukisan-lukisan tentang kehidupan di Indonesia. Pengunjung datang, sebagian mendukung, sebagian penasaran. Kalian berani sekali, kata seorang turis. Ya, kami berani karena kami saling punya. Tapi, masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Suatu hari, surat dari Budi datang. Arya, aku sakit. Tolong datang. Dia di Jogja, menderita kanker. Hati saya teriris. Saya cerita ke Dimas. Pergilah.
Dia pernah bagian dari hidupmu. Saya pergi ke Jogja. Budi terbaring lemah di rumah sakit. Makan aku atas segalanya, katanya. Kami berbicara panjang tentang kenangan indah dan kesalahan. Aku bahagia melihatmu bahagia dengan Dimas. Air mata kami jatuh. Itu adalah penutupan yang damai. Budi meninggal 2 minggu kemudian. Pemakamannya sederhana, tapi penuh emosi. Saya kembali ke Bali dengan hati berat, tapi juga lega. Dimas menyambut, kamu kuat. Hubungan kami semakin dalam. Kami mulai kampanye online untuk hak bekerja sama dengan organisasi di Jakarta. Tantangan datang ketika keluarga Dimas tahu tentang kami. Mereka dari keluarga konserati di Bandung. Ayah Dimas marah besar, kamu bawa aib. Dimas diusir juga. Kami saling menghibur. Kita adalah keluarga satu sama lain, kataku. Di tengah itu, kami mendapat ancaman dari kelompok radikal. Pesan anonim, hentikan atau kalian akan menyesal. Kami takut, tapi tak mundur. Polisi tak banyak membantu, bilang itu hanya gertak sambal. Suatu malam, galeri kami dirusak. Kaca pecah, lukisan dirusak. Saya menangis melihatnya. Kenapa mereka benci kita? Dimas memeluk karena mereka takut perubahan. Kami bangkit lagi, mengadakan penggalangan dana. Komunitas mendukung, uang terkumpul. Galeri dibuka kembali lebih besar. Itu adalah kemenangan kecil. Perlahan keluarga mulai melunak. Ibu Dimas datang ke Bali diam-diam, aku ingin kenal Arya, katanya. Kami berbicara, dan dia menerima. Yang penting anakku bahagia. Itu momen mengharukan. Hidup terus berlanjut. Kami mengadopsi anak kedua, seorang gadis kecil. Ini adalah mimpi kita, kata Dimas. Di pantai, kami berjalan bersama, tangan bergandengan. Masyarakat Bali lebih terbuka, meski masih ada tapan aneh. Tapi kami tak peduli. Cinta kami adalah perlawanan. Akhirnya, undang-undang itu ditolak berkat protes massal. Kami merayakan. Ini untuk kita semua, kata Dimas. Saya tersenyum mengingat perjalanan panjang. Dari pengkhianatan, kehilangan, hingga penerimaan. Indonesia berubah pelan dan kami bagian dari itu. Perubahan tak selalu mudah. Setelah galeri sukses, kami pindah ke rumah lebih besar di Ubud, dikelilingi sawah hijau. Anak-anak kami, Raka dan Sari, tumbuh bahagia. Raka suka melukis seperti saya, Sari aktif seperti Dimas. Tapi bayang masa lalu kembali. Seorang jurnalis ingin wawancara kami untuk majalah nasional. Cerita kalian inspirasi, katanya. Kami setuju, berharap bisa mengubah pandangan. Artikel terbit judul Cinta di Balik Stigma, Kisah Dua Pria di Indonesia. Reaksi campur aduk. Banyak dukungan tapi juga hujatan online. Mereka rusak moral bangsa, tulis netizen. Ancaman meningkat. Suatu hari, mobil kami dirusak. Polisi investigasi, tapi tak ada hasil. Dimas mulai paranoid, kita harus hati-hati. Saya setuju. Kami pasang security. Di tengah itu, adik saya datang berkunjung dengan bayinya. Kak, terima kasih atas dukungan dulu. Kami bahagia. Tapi konflik baru muncul. Raka berusia 10, dibully di sekolah. Papa, kenapa aku punya dua ayah, tanyanya. Hati saya hancur. Kami jelaskan dengan lembut karena cinta tak kenal batas. Dia mengerti, tapi itu membuat kami sadar tantangan besar. Dimas mengusulkan pindah ke luar negeri. Mungkin Australia, di sana lebih aman. Saya ragu, ini tanah air kita. Kita harus bertahan. Pertengkaran muncul lagi. Kamu egois, Arya. Pikirkan anak-anak, bentak Dimas. Saya marah, kamu yang pengecut. Kami pisah kamar malam itu. Besoknya, kami rekonsiliasi.
Ma, aku takut kehilangan kalian. Kami putuskan bertahan tapi lebih hati-hati. Kampanye kami berlanjut sekarang melalui podcast Nerd Audio Indonesia. Suara kami didengar ribuan. Suatu hari undangan dari pemerintah datang. Kami ingin diskusi tentang hak minoritas. Kami pergi ke Jakarta bertemu menteri. Cerita kalian membuka mata kami, katanya. Itu adalah langkah maju. Tapi tragedi menimpa. Ayah Dimas meninggal tiba-tiba. Di pemakaman, keluarga menyalahkan Dimas. Karena gaya hidupmu. Saya bela, cinta bukan penyebab. Konflik keluarga meledak. Dimas depresi. Saya dukung dia. Perlahan dia bangkit. Kami kembali ke Ubud lebih kuat. Anak-anak tumbuh, Raka jadi seniman, Sari aktis. Di usia 40, kami lihat perubahan. Indonesia punya undang-undang anti-diskriminasi. Kami bangga. Cinta kami, penuh drama dan emosi, berakhir dengan harapan. Waktu berlalu cepat. Di usia 50, kami pensiun di Ila kecil di Lombok. Pantai Senggigi jadi saksi hari-hari tenang kami. Anak-anak sudah mandiri, Raka di New York, Sari di Jakarta. Kami sering ideocal. Tapi kesehatan Dimas menurun. Dokter bilang diabetes. Saya rawat dia dengan penuh kasih. Kamu selalu ada untukku, katanya. Kenangan lama muncul. Saya ingat pertama bertemu di demonstrasi dulu. Kamu pemberani, kataku saat itu. Kini kami tua bersama. Suatu hari, surat dari komunitas datang. Kalian dianugerahi penghargaan seumur hidup. Kami pergi ke acara di Jakarta. Di panggung Dimas berpidato, cinta kami adalah perjuangan untuk semua. Tepuk tangan meriah. Tapi di belakang panggung Dimas pingsan. Di rumah sakit, dokter bilang jantungnya lemah. Waktu tinggal sedikit. Hati saya hancur. Saya duduk di sampingnya, memegang tangan. Jangan tinggalkan aku, Dim. Dia tersenyum, aku selalu ada di hatimu. Anak-anak datang. Kami habiskan waktu bersama. Dimas meninggal damai di pelukan saya. Pemakamannya penuh orang. Saya menangis, tapi juga bersyukur. Setelah itu, saya hidup sendirian tapi tak kesepian. Saya tulis buku tentang kisah kami, cinta di tanah air. Buku laris, menginspirasi banyak. Saya bertemu generasi muda, beri nasihat. Bertahanlah, perubahan datang. Di akhir hayat, saya duduk di pantai, ingat Budi, Dimas, dan perjuangan. Indonesia kini lebih inklusi. Cinta saya adalah warisan. Akhirnya, di usia 70, saya kembali ke Jakarta untuk acara peringatan. Komunitas besar, ribuan hadir. Saya berpidato, cinta tak pernah mati. Setelah itu, saya kunjungi makam Dimas. Terima kasih atas segalanya. Hidup saya penuh warna, dari drama hingga kedamaian. Ini adalah kisah kami, penuh emosi dan harapan.